Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar meskipun kita masih belajar dari rumah. Dan yang terpenting bagi anak-anakku semuanya, meskipun kalian belajar di rumah, tetap harus semangat. Anak-anakku kelas 9, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menentukan rumus fungsi kuadrat. Masih tetap pada bab fungsi kuadrat. Sebelum kita masuk pada menentukan rumus fungsi kuadrat, yang perlu anak-anak ketahui, yang pertama adalah definit positif dan definit negatif. Bagaimana sebuah fungsi itu bisa memiliki definit positif ataupun negatif? Yaitu jika grafik fungsi kuadrat selalu di atas sumbu X, yang mana kalau fungsi itu di atas sumbu X, berarti A harus lebih besar 0 dan D kurang dari 0. Nah, fungsi kuadrat yang menghadap atau yang selalu di atas sumbu X itu berarti dinamakan definit positif. Nah, sekarang bagaimana yang dikatakan definit negatif itu? Yaitu grafik fungsi kuadrat yang mana selalu di bawah sumbu X. Mohon maaf ya, ini ada salah ketik. Ini seharusnya adalah di bawah sumbu X, seperti gambar yang ada. Nah, ini dikatakan definit negatif. Definit negatif itu jika A kurang dari 0 dan D adalah kurang dari 0. Selanjutnya, menentukan rumus fungsi kuadrat. Nah, menentukan rumus fungsi kuadrat ini ada 4, yaitu pertama, jika grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu X di 2 titik, yaitu titik X1,0 dan X2,0 serta melalui titik yang lain, maka rumus persamaan kuadratnya yaitu Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Kemudian yang kedua, jika grafik fungsi kuadratnya mempunyai titik balik yaitu P, Q dan melalui sebuah titik yang lain, maka rumus fungsi kuadratnya bisa dicari dengan menggunakan Y sama dengan A dalam kurung X min P ditambah dengan Q. Yang ketiga, jika grafik fungsi kuadratnya menyinggung sumbu X di P, 0 dan melalui sebuah titik, maka persamaannya bisa dicari dengan menggunakan rumus Y sama dengan A X min P kuadrat. Dan yang keempat, yaitu jika grafik fungsi kuadratnya melalui tiga titik sembarang, maka fungsi kuadratnya bisa dicari dengan menggunakan rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, saya ambil dari rumus yang pertama, yaitu jika grafik memotong sumbu X di 2 titik, yaitu X1,0 dan X2,0 serta melalui sebuah titik yang lain, maka persamaan bisa dicari dengan menggunakan Y sama dengan A dalam kurung X min X1 X min X2. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat jika memotong sumbu X di titik 3,0 dan min 4,0 dan melalui titik
2,12. Coba anak-anak perhatikan. Dari contoh ini berarti nilai X1-nya berapa? 3. Nilai X2-nya berapa? Min 4. Dan titik lainnya adalah 2,-12. Pertama, kita cari nilai A. Untuk nilai A, lah di sini kan ada A ya nak ya. Nah, untuk mencari nilai A ini berarti kita menggunakan titik lain yang dilalui oleh fungsi tersebut, yaitu titik berapa? Ya, 2,12. 2,12 berarti kita masukkan pada rumus fungsinya, yaitu setiap X kita ganti dengan 2, setiap Y kita ganti dengan 12. Rumusnya tadi apa anak-anak? Y sama dengan A X min X1 X min X2. Sehingga di sini nilainya adalah 12 sama dengan, nah ini Y-nya tadi berapa? 12 sama dengan A. X-nya berapa? 2. X1-nya berapa? 3. Berarti min 3. Kemudian X-nya 2 dikurangi min X2. X2-nya berapa? Min 4. Berarti di sini min dengan min dia jadi plus, menjadi 2 plus 4. Sekarang kita hitung biasa. 12 sama dengan A. 2 min 3 min 1, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sehingga jika kita kalikan min 1 kalikan 6 hasilnya adalah min 6A. Dari sini berarti A-nya sama dengan 12 dibagi min 6 menghasilkan min 2. Setelah ketemu nilai A sama dengan min 2, kita masukkan pada rumus fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan A X min X1 dikali dengan X min X2. Nah, sekarang kita masukkan nilai A-nya, min 2. X-nya tetap, kemudian X1-nya berapa? 3. X2-nya berapa? Min 4. Min kali min berarti dia jadi plus. Sehingga kita kalikan. Nah, di sini min 2 tetap, X kali X, X kuadrat. X kali 4 plus 4X. Min 3 kalikan X, min 3X. Min kali plus, min 3 kali 4, 12. Yang bisa disederhanakan adalah 4X min 3X. Karena ini mempunyai suku sejenis. 4 min 3 berarti 1. Setelah ini kita kalikan ke dalam. Min 2 kalikan X kuadrat, min 2X kuadrat, min 2 kalikan X, min 2X, min 2 kalikan min 12 plus 24. Nah, inilah fungsi kuadrat yang melalui titik atau yang memotong sumbu X di titik 3,0 dan min 4 dan min 4,0 serta melalui titik 2,12. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan anak-anak semuanya. Untuk yang rumus kedua dan ketiga, prosesnya atau caranya sama dengan yang pertama. Tinggal memasukkan titik-titik yang diketahui pada rumus yang ada. Nah, yang boleh ambil contoh langsung pada rumus keempat untuk menentukan rumus fungsi kuadrat, yaitu melalui 3 titik sembarang. Untuk fungsi atau rumus fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang, kita menggunakan rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Contohnya, tentukan rumus fungsi kuadrat yang melalui titik-titik min 1, min 8, 0, min 5, dan 1, min 3. Berarti fungsi ini melalui 3 titik.
Cara pertama, melalui titik min 1, min 8. Berarti titik ini kita masukkan pada rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, sehingga didapat persamaan 1. Nah, kenapa kok persamaannya menjadi seperti ini? Karena setiap Y kita ganti min 8, setiap X kita ganti dengan min 1, sehingga didapat persamaan min 8 sama dengan A min B plus C. Ini adalah persamaan 1. Setelah itu kita ambil titik yang kedua, yaitu 0, min 5. Nah, sama caranya tadi, sehingga setiap X diganti 0, setiap Y diganti min 5, sehingga didapatkan persamaan 2, yaitu min 5 sama dengan C. Titik ketiga, sama caranya, mengganti atau memasukkan X pada persamaan dan Y pada persamaan. Ini rumusnya, sehingga kalau kita masukkan pada persamaannya, didapat persamaan 3, yaitu min 4 sama dengan A plus B plus C. Nah, dari 3 titik ini anak-anak, berarti kita mendapatkan 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, karena di sini persamaan 2, yaitu C sama dengan min 5, maka ini bisa kita substitusikan ke persamaan 1 dan ke persamaan 3. Kalau C kita masukkan ke persamaan 1, maka didapat persamaan 4, yaitu setiap ada C kita ganti dengan nilainya, yaitu min 5, sehingga didapat min 8 sama dengan A min B plus min 5. Sehingga di sini yang sejenis kita kelompokkan, sehingga min 5 kita pindah ruas ke kiri, sehingga min dia jadi plus. Yang ini tetap A min B tetap di ruas kanan, sehingga di sini ruas kirinya menjadi min 8 ditambah 5, menghasilkan min 3. Nah, min 3 sama dengan A min B, ketemulah persamaan di 5. Untuk yang substitusi C sama dengan min 5 ke persamaan 3, akan didapat persamaan, caranya sama ya anak-anak, yaitu setiap ketemu C kita masukkan nilainya, yaitu min 5, sehingga didapat 1 sama dengan A plus B, ketemulah persamaan di 5. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 5 bisa kita cari nilai A atau B dengan cara atau pakai cara apa ini namanya? Eliminasi. Ya, eliminasi. Mohon maaf ya Nana, ini ada salah ketiknya. Jadi, untuk persamaan 4 dan 5 kita cari nilai A dengan cara mengeliminasi. Apa itu eliminasi anak-anak? Menghilangkan atau membuang salah satu variabel. Lah di sini yang kita hilangkan adalah B, sehingga kalau B kita hilangkan maka di sini plus. Ini kan 1, min 1 ditambah min 1 ditambah 1 berarti 0, sehingga min 3 plus 1 min 2, A plus A 2A. A sama dengan 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Ketemulah nilai A. Kemudian kita cari nilai B, yaitu mensubstitusikan nilai A sama dengan min 1 ke persamaan 4. Ya, persamaan 4-nya apa tadi? Ya, min 3 sama dengan A min B. Setiap A diganti dengan min 1. Min 1 min B. Yang sejenis disambung atau digabung.
sehingga min 1 pindah ruas ke kiri. Min dia jadi plus. Min 3 tambah 1 sama dengan min 2 sama dengan min B. Sama-sama dikali dengan min 1. Sehingga ketemu 2 sama dengan B. Lah, dari penjabaran ini maka sudah lengkaplah yang kita cari, nilai A, nilai B, nilai C. Nah, karena sudah ketemu nilai A, B, dan C-nya, tinggal dimasukkan ke rumusnya. A-nya tadi berapa? Min 1. Lah, berarti min X kuadrat. B-nya berapa? 2. Berarti plus 2X. C-nya berapa tadi? Min 5. Lah, sudah ketemu min 5. Nah, seperti itu anak-anak untuk menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik sembarang. Anak-anakku semuanya, untuk penerapan fungsi kuadrat bisa kalian pelajari pada LKS kalian, yaitu fungsi kuadrat ini digunakan untuk apa ya? Kita kok suruh belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, itu nanti bisa anak-anak pelajari pada LKS-nya ada, yaitu penerapannya jika kita melemparkan batu ke atas, otomatis batu akan jatuh. Lah, garisnya akan melengkung, dia membentuk sebuah parabola. Lah, itu adalah nanti yang digunakan untuk penerapan dari fungsi kuadrat ini. Nah, anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini mungkin boleh akhiri sampai di sini dulu. Jika anak-anak ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup. Boleh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.